Baik, selamat sore. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Jumono, seorang aktivis pendidikan di DKI Jakarta dan sudah melibati banyak sekali isu yang mengkritisi bagaimana layanan pendidikan bisa disediakan lebih baik pada publik. Nah, khusus sore ini kita mau ngobrolin tentang PPDB DKI 2021 gitu ya. Nah, kita akan ngobrol khusus tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan zonasi yang merupakan terjemahan dari Permendikbud. Dalam hal ini tahun ini adalah Permendikbud 1 tahun 2021. Pak Jumono, apa kabar Pak? Alhamdulillah nikmat sehat Mbak Tita. Ya, Pak Jumono ini juga punya channel YouTube sendiri loh, jadi bisa diikuti juga ya. Namanya apa Pak channelnya? Namanya Jumono ya. Oke, ya baik, bisa dilacak ya teman-teman semua. Nah, Pak Jumono, kita mau ngobrol sedikit sesuatu yang paradigmatik begitu ya. PPDB itu kan terjadi setiap tahun. Kursi sekolah negeri dibagi-bagi oleh pemerintah, dalam hal ini instansi yang terkait dengan pendidikan. Mereka membuat peraturan atau mungkin pemerintah daerah membuat peraturan tentang bagaimana kursi sekolah negeri yang sudah beberapa tahun atau mungkin sejak zaman reformasi ya sudah gratis begitu. Nah, kira-kira mungkin Pak Jumono bisa cerita sedikit tentang substansi kebijakan PPDB zonasi yang belakangan menjadi rujukan bersama di Indonesia. Ini sebenarnya gimana sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Tita. Saya ingin menjelaskan sedikit saja yang simpel soal kebijakan zonasi yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan. Salah satunya adalah menciptakan pemerataan kualitas. Salah satunya itu. Nah, ini didorong oleh Kemendikbud. Kami dari koloni 81/3 menyepakati dan setuju dengan sistem zonasi ini karena memang di dalam sistem zonasi itu akan tercipta pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan zonasi ini digulirkan sejak tahun 2017 ya kan hingga saat ini. Nah, saya kira beberapa daerah sudah melakukan amanat dari Permendikbud ini dan alhamdulillah saya lihat di beberapa daerah sudah mencapai apa yang diamanatkan dalam Permendikbud ini. Artinya sudah terjadi pemerataan. Nah, konteks DKI saya kira ada persoalan-persoalan kenapa Pemprov DKI tidak mau menerapkan secara penuh zonasi ini. Memang di dalam Permendikbud itu juga dijelaskan di pemerintah daerah diperbolehkan mengatur. Nah, saya kira itu penjelasan soal zonasi kenapa digulirkan dan apa tujuannya. Saya kira itu yang dalam konteks DKI nanti saya bisa lebih jelas, panjang lagi bisa menjelaskan. Gitu. Ya, kalau dari substansinya Pak Jum sebenarnya zonasi itu apa? Dan mungkin kalau dibandingkan lawannya apa sih? Ini sebenarnya kenapa namanya zonasi gitu? Apakah itu tidak sama dengan dulu kan kita kenal kata rayon misalnya Pak. Jadi bedanya zonasi ini apa ngomong bahwa murid itu di zona-zona atau apa sebenarnya sih fitur penting di peraturan yang sejak tahun 2017 itu Pak? Iya, zonasi ini ditafsirkan oleh berbagai kepala daerah dan beberapa dinas pendidikan tentu beda-beda. Tetapi yang kemudian inti yang sangat jelas dalam zonasi itu adalah bagaimana sekolah mendekatkan murid. Artinya murid didekatkan ke sekolah. Artinya tempat tinggal ya, domisili itu lebih dekat ke sekolah. Itu yang paling inti dari sistem zonasi. Bahwa kemudian demografi suatu kota itu berbeda-beda dan sebagainya, itu hal lain lagi. Tetapi yang paling inti saya kira itu. Ada beberapa hal saya kira ketika misalnya zonasi jarak terdekat dilakukan, soal efisiensi waktu anak ke sekolah, soal kontrol orang tua, ya kan, dan banyak hal lain. Terutama kalau misalnya di kota-kota besar, ini bisa mencegah terjadinya tawuran, sebagainya, kemacetan dan sebagainya. Saya kira itu inti yang paling penting dari marwahnya zonasi. Oke, berarti kira-kira zonasi itu sebenarnya kedekatan tempat tinggal. Kedekatan tempat tinggal. Oke, ya. Ya, itu.
Nah, ini sebenarnya sejak tahun 2017 begitu ya, Iya. sudah diatur sama kementerian. Oke, dan kalau saya tidak salah ingat gitu ya, sebagai seorang orang tua yang punya anak yang baru beberapa tahun ini masuk, itu di DKI belakangan dong ya diterapkan. Iya, sekali lagi karena memang dimungkinkan pemerintah daerah itu melakukan mengubah kebijakan zonasi ini, tapi saya kira dalam konteks DKI ya agak melenceng. Awal-awal dulu namanya ada jalur umum, jalur lokal dan sebagainya. Ya kan, di mana jalur lokal misalnya hanya satu wilayah saja gitu kan. Tapi lagi-lagi jumlah keluaran, jumlah lulusan yang ada di DKI itu memang tidak sebanding dengan sekolah yang tersedia, sekolah yang negeri yang tersedia. Jadi artinya dengan membuat sistem ada lokal jalur umum, jalur lokal itu juga tidak menyelesaikan masalah. Harusnya Pemprov itu melakukan perbaikan dalam sistem itu. Perbaikan dalam pengertian bahwa harus dilakukan pemetaan yang betul, ya kan, di mana ada kantong-kantong permukiman, di mana ada itu harus dilakukan pemetaan yang saya kira itu tidak dilakukan oleh Pemprov dari tahun 2017 sampai tahun ini. Itulah yang kemudian akhirnya timbul persoalan ketika menetapkan zonasi yang diubah lagi kemudian kan sekarang diubah lagi sistemnya gitu loh. Sejak tahun 2020 mereka tidak menggunakan zonasi ya kan, tapi menggunakan umur sebagai penentu. Saya kira itu yang akhirnya menimbulkan persoalan. Oke. Saya bagi dua berarti masalahnya ya. Yang pertama ini tadi soal zonasi yang Bapak bilang bahwa secara substansi sebenarnya Permendikbud itu mengatur ini soal penggunaan jarak rumah dengan sekolah sebagai cara untuk membuat orang-orang memilih sekolah negeri begitu ya. Kalau mau sekolah di negeri mereka dikelompokkan berdasarkan jarak rumah. Kalau nggak salah ini berarti berbeda dengan sistem sebelumnya yang merujuk ke nilai UN ya Pak ya. Oke, lalu masalah yang kedua kalau mau adalah soal daya tampungnya. Jadi memang kalau semua orang didekatkan ke rumah masing-masing itu memang nggak cukup ya Pak Jum? Nggak cukup. Oke. Sangat tidak cukup. Jadi kita akan punya dua topik diskusi nih ya Pak. Nanti sebentar lagi soal yang jarak rumah versus Bapak tadi menyinggung umur dan dua soal daya tampung. Kita ngobrol yang soal daya tampung dulu ya Pak. Oke. Nah, Permendikbud bilang bahwa dengan kebijakan zonasi kalau bisa anak itu didekatkan ke sekolahnya. Nah, daya tampung di DKI itu nggak cukup gitu ya. Jadi kira-kira respons pemerintah daerah kalau mereka itu diminta atau dituntut untuk menyediakan sekolah negeri sedekat mungkin dengan anak, kalau harapan Bapak sebagai pengamat pendidikan bertahun-tahun tuh harusnya gimana respon pemerintah daerah? Ya, seperti saya sudah katakan ya kan, di beberapa daerah respon kepala daerah terhadap sistem zonasi ini saya kira sangat positif. Mereka mengapresiasi, kemudian melakukan upaya-upaya yang baik saya kira, membangun sekolah misalnya, ya kan, menambah jumlah sekolah dan sebagainya. Ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, konteks DKI saya kira ini tidak dilakukan. Ya kan, sejak tahun 2017 sampai saat ini ketika daya tampung dengan jumlah lulusan tidak seimbang, saya kira Pemprov dengan Disdik tidak melakukan upaya-upaya bagaimana memperkecil disparitas antara daya tampung dengan jumlah lulusan. Nah, ini nggak dilakukan. Indikasinya apa Pak? Misalnya kalau masyarakat tuh bisa lihat bahwa pemerintah kelihatan tidak melakukan apapun gitu. Iya, kan jelas jumlah lulusan dengan jumlah daya tampung sampai sekarang itu nggak mengalami perubahan kan. Bahkan jumlah lulusan lebih banyak, sementara sekolah tidak. Indikasinya apa? Indikasinya makin banyak orang mendaftar, daya tampung terbatas. Akhirnya pemerintah Pemprov DKI membuat kebijakan-kebijakan yang akhirnya ujung-ujungnya tidak adil. Hari ini kita mulai dapatkan betapa orang tua bingung, betapa orang tua resah karena ada aturan-aturan yang menyulitkan mereka mendapatkan sekolah negeri karena tadi adanya peraturan soal umur. Soal umur. Ya, nah ini saya bilang kenapa DKI hanya mengutak-ngatik soal kebijakan tapi tidak melakukan upaya-upaya
membangun, mendorong atau memperbaiki menambah sekolah baru, itu tidak dilakukan. Nah, Pergub tahun ini, Pergub soal PPDB tahun ini itu makin menyiratkan bahwa Pergub ini tidak berkeadilan, terutama untuk anak-anak. Nah, ini makin menyiratkan itu, saya kira, Mbak Tita. Oke, jadi problem pertama dari masalah seputar PPDB itu menurut Bapak, pertama-tama pemerintah itu tidak merespons dengan cukup baik keterbatasan daya tampung. Iya. Misalnya dengan mencari solusi-solusi untuk meningkatkan daya tampung. Betul. Dan itu bisa dengan cara macam-macam ya Pak Jum. Betul. Kemudian yang kedua, respons keduanya justru kemudian mengutak-ngatik aturan tentang bagaimana daya tampung yang sedikit itu dibagi, tapi itu justru menurut Pak Jum malah menimbulkan ketidakadilan begitu ya. Menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan persoalan baru. Ya kan, persoalan baru yang saya maksud adalah misalnya sejak tahun 2017 sampai tahun ini itu proses PPDB, ya kan, prosesnya, alurnya saya kira dari tahun dulu berjalan bagus ya. Artinya gini, artinya bahwa masyarakat, warga, orang tua bisa melihat jumlah pendaftar dan sebagainya bisa melihat. Tapi tahun sekarang nggak bisa melihat. Kemudian sistemnya juga makin berubah. Sejak dihapusnya UN, ya kan, kemudian saya nggak tahu persis karena saya males ngitung-ngitung itu ya, soal prestasi terutama tuh, ya kan. Harus ada akreditasi A, harus ada B, ya kan, ada pembobotan indeks dan sebagainya yang membuat orang tua pusing. Intinya saya mau katakan begini, PPDB tahun ini Pemprov DKI dan Disdik DKI malah mempersulit orang untuk mendaftar, memilih sekolah. Itu intinya saya kira. Padahal tahun-tahun lalu mereka dengan mudah bisa mengklik atau apalah, dengan mudah. Tapi tahun ini saya kira mereka harus menghitung nilai anaknya berapa, ini berapa. Ini persoalan saya kira. Dan perlu Mbak Tita ketahui, mayoritas di kita ini orang tua murid itu tidak mempunyai literasi yang cukup soal proses-proses kayak begitu. Yang kedua, saya kira masyarakat, warga DKI ya, secara akademis mereka tidak seperti kebanyakan lah. Presentasenya lebih tinggi lah orang-orang yang punya kemampuan akademis untuk menerjemahkan PPDB itu lebih cepat gitu. Artinya saya mau katakan bahwa masyarakat, warga DKI Jakarta ini kebanyakan menyerah. Ya udah nanti daftar aja gimana caranya. Ini kan sebetulnya menjebak ini sebetulnya. Kalau menurut saya gitu loh. Gitu Mbak Tita. Oke. Ya. Jadi kalau begitu menurut Bapak tuh memang ada dua problem besar begitu ya. Problem besar. Ya. Nah, kalau terkait dengan problem yang lebih kecil, yaitu soal cara mengutak-atik kue yang kecil ini Pak, dengan kemudian menurut Bapak kira-kira apakah atau proses seperti apa yang selama ini ditunjukkan oleh dinas untuk menetralisir kebingungan orang tua gitu? Apakah misalnya ada semacam edukasi tertentu yang dilakukan dinas dan Pemprov untuk membuat masyarakat paham bahwa soal daya tampung yang terbatas, paham tentang masalah-masalah yang ada dalam persepsi mereka itu ya, yang mereka bilang daya tampung terbatas, kemudian kalau bisa ya jangan meminggirkan kelompok yang sosial ekonomi rendah dan lain-lain. Kira-kira masyarakat dapat nggak sih pesan-pesan dari pemerintah itu Pak? Ya, yang lebih keren saya kira Pemprov DKI dan Disdik itu menenangkan masyarakat. Bagaimana caranya? Caranya adalah bahwa sebagai kepala daerah, sebagai aparatur Pemprov, mereka harus meyakinkan bahwa orang tua nggak perlu khawatir, orang tua nggak perlu resah dengan proses PPDB ini, karena mereka akan dijamin misalnya gitu ya, dijamin karena memang pemerintah harus memastikan itu gitu. Ini kan amanah Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan juga amanah Undang-Undang Sikdiknas bahwa seluruh warga, terutama warga DKI ini yang lagi ini punya kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Nah, ketika daya tampung sebagainya nggak cukup, kan ada cara lain misalnya melibatkan sekolah-sekolah swasta gitu kan, atau mengembangkan sekolah yang sudah ada, sekolah terbuka,
TKBM atau apa itu didorong dikembangkan oleh harus dengan cara itu pemerintah Pemprov DKI menjelaskan ke masyarakat. Tapi bukan dengan cara itu aja, juga harus menanggung pembiayaannya. Kita tahu bahwa sekolah swasta itu berbayar. Ya kan? Nah, disinilah peran Pemprov ya kan dan aparatur dinas pendidikan untuk melakukan itu. Mengcover semua pembiayaan yang ditanggung oleh orang tua murid di sekolah swasta. Lagi-lagi ini karena kewajiban negara ya, kewajiban pemerintah untuk melakukan itu. Dalam konteks DKI saya kira DKI cukup punya uang, bisa memfasilitasi itu. Itu cara yang paling keren. Menenangkan orang tua bahwa nggak usah khawatir nggak dapat sekolah negeri, akan ditampung di sekolah-sekolah swasta, tapi dengan catatan sekolah-sekolah swasta yang menurut masyarakat dan menurut Pemprov itu memang layak. Ya kan, nggak sekedar sekolah swasta yang ditunjuk gitu, enggak, tapi harus. Nah, ini kan juga yang menjadi tugas-tugas dan tantangan Pemprov sebetulnya. Bagaimana mengembangkan sekolah-sekolah swasta agar bisa dipilih oleh masyarakat. Selama ini kan banyak keluhan kepada orang tua bahwa ada sekolah swasta di lingkungan mereka yang mohon maaf abal-abal atau apalah gitu kan. Ya akhirnya nggak jadi pilihan mereka gitu kan. Akhirnya mereka milih sekolah-sekolah yang lebih baik tapi biayanya mahal. Nah, saya kira dengan cara itulah ya kan Pemprov dan Disdik bisa menenangkan orang tua, bukan dengan cara seperti ini. Ya kan, mengutak-atik tapi tidak memberi solusi kepada orang tua murid. Sekali lagi, ini kewajiban kepala daerah, ini kewajiban negara, ini kewajiban pemerintah untuk memudahkan masyarakat warga mengakses pendidikan 12 tahun. Kita udah meratifikasi loh Mbak Tita. Iya. Iya kan? Wajar 12 tahun. Di program MDGs juga sudah dimasukkan itu. Nah, inilah yang harus jadi perhatian Pemprov dan Disdik saya kira. Saya kira itu Mbak Tita. Cara yang bisa dilakukan oleh Pemprov dan Disdik. Ya, artinya meskipun memang setiap tahun ada isu soal pengaturan teknis PPDB, tetapi problem dan cara memandangnya serta solusinya harus lebih besar dari itu ya. Iya, harus menyediakan akses ke lebih banyak orang, memperbesar kue dengan cara-cara yang out of the box tadi ya kan. Pak yang menyebut bukan cuma atau bukan berarti harus nambah kursi regi, bukan berarti nambah kursi sekolah, begitu ya Pak ya. Betul. Tapi bisa berbagai format pendidikan. Berbagai format pendidikan mendorong partisipasi warga di luar, misalnya swasta itu ya kan, itu kan bisa dikembangkan ya kan, bisa didorong untuk membantu. Ini kan tanggung jawab bersama gitu loh. Ya kan, lebih kepada itu gitu loh. Harus punya visi ke depan. Ya ini yang saya kira nggak punya visi ke depan. Ya kan, yang dilakukan oleh Pemprov dan Disdik ya kan. Karena kan problemnya dari tahun ke tahun itu aja kan, masalah daya tampung yang nggak bisa diselesaikan kan. Oke, ya. Gitu. Pak, ini saya harus minta maaf kalau nanyanya ya itu problem yang itu saja. Tapi karena kita sekarang sudah ada di hari-hari menjelang PPDB gitu ya, dan mau tidak mau berhadapan dengan Juknis gitu. Nah, ada problem spesifik tentang umur nggak Pak? Kita udah kadung ini memang diskusi yang tidak strategis ya, karena nyemplung ke Juknis yang bicara tentang kue sepotong sekolah negeri gitu ya. Nah, orang tua tahun lalu kan protes keras tuh ya, karena lah nggak pakai jarak saja pasti ada anak nggak kebagian, dan mungkin orang sedih karena rumahnya jauh dari sekolah gitu. Tapi sekarang dengan pemakaian umur itu, Bapak punya sesuatu yang perlu disoroti gitu? Ya, saya kira saya baca misalnya kenapa DKI tidak menggunakan zonasi, jarak, ya kan, dia menggunakan umur. Saya berpikirnya sederhana ya, artinya gini, apa masalahnya dengan umur gitu loh, sehingga anak tidak bisa mengakses ke jenjang pendidikan berikutnya. Apa masalahnya dengan umur? Di dalam pertanyaan jawaban karena DKI nggak menggunakan zonasi adalah bahwa DKI padat dengan penduduk. Yang kedua, DKI dihuni dengan beragam hunian. Saya kira nggak ada relevansinya antara kepadatan penduduk dengan hunian yang beragam itu dengan soal seleksi menggunakan umur. Saya nggak ketemu relevansinya di mana gitu loh. Ya kan? Yang lain saya kira dengan membatasi anak
dengan usia dia tidak bisa mengakses, saya kira ada sesuatu yang salah. Keliru, sangat keliru saya kira. Sangat keliru. Karena apa? Tidak diatur sejak awal bahwa masuk sekolah SD itu harus sekian tahun, karena nanti di SMP-nya harus itu tidak diatur. Nah, ketika masuk SD tidak diatur, kemudian di SMP SMA diatur, ini persoalan kan? Mbak Tita bisa membayangkan nggak gimana menjelaskan ke anak Mbak Tita, ya kan? Nggak bisa. Nah, kamu, Pak, kenapa mah? Saya karena umur saya nggak bisa mengakses. Mbak Tita pasti nggak bisa menjelaskan. Sama, semua orang nggak bisa menjelaskan ini gitu loh, ya kan? Nah, ini yang saya kira nggak fair juga ya diterapkan umur. Yang kedua, saya kira yang juga nggak kalah penting, ada klaim pemerintah Pemprov DKI Distrik sudah mengikuti Permendikbud, ya kan, mengenai jarak. DKI bilangnya ini namanya Bina RT dan Yang RT bersinggungan, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Ya kan? Nah, lagi-lagi ini saya kira ini siasatnya Pemprov dan Disdik, bahwa mereka seakan-akan sudah menerapkan zonasi jarak, padahal tidak. Saya mau analogikan, misalnya begini, di prioritas 1 yang katanya otomatis masuk nih ya, misalnya di daya tampung di sekolah prioritas 1 misalnya hanya 10, sementara anak-anak yang lulus di prioritas 1 12 atau 15 anak. Yang dipakai pasti bukan jarak, pasti umurnya, karena bunyi Pergubnya begitu, ya kan. Nah, sementara menurut Permendikbud harus jarak terdekat dengan sekolah. Artinya apa? Di dalam zonasi itu. Di dalam zonasi itu. Artinya apa? Artinya harus dipastikan, diukur rumahnya si siswa dengan sekolah. Itu baru terdekat. Jadi artinya kalau yang saya analogikan tadi, jumlah daya tampung 10 yang mau daftar 15, dengan menggunakan Permendikbud bisa ketahuan jaraknya yang diukur, bukan usianya. Ya. Itu yang diinginkan Permendikbud. Nah, faktual yang terjadi di hari ini di prioritas 1 dan prioritas 2, saya kira jumlah anak-anak yang akan masuk ya sekitar 10 sampai 15% lah ya di prioritas 1 dan otomatis masuk gitu ya. Yang otomatis masuk dengan itu. Sisanya dioper ke kelurahan-kelurahan yang ada. Dan ini pasti jumlahnya banyak dari daya tampung yang ada, karena kurang ya kursinya ya. Pasti kursinya kurang. Lagi-lagi yang dipakai umur, karena bunyi Permendikbudnya begitu. Ya. Padahal bunyi Permendikbud itu adalah ketika jaraknya sama. Ya. Tapi kalau kita menggunakan alat ukur pasti nggak ketemu jaraknya sama, kecuali di rumah itu ada 2 anak yang mau masuk sekolah, itu baru jaraknya sama. Atau betul rumah tinggal di rumah apartemen ya, rumah apartemen jaraknya sama, bisa jadi. Tapi kan apartemen bertingkat-tingkat ya. Seperti tapaknya Pak. Tapaknya. Kasihan yang nanti di lantai atas itu juga difaktorkan ya. Iya, itu jadi. Tapi selalu umurnya bisa digunakan kemudian ya. Iya. Maksudnya diukur ya. Maksud saya itu loh. Jadi Permendikbud ini ketika bicara mengklaim mereka sudah menggunakan jarak dengan nama prioritas 1, prioritas 2 yang bernama Bina RT, itu saya kira hanya siasat bahwa Pemprov sudah melakukan sesuai Permendikbud. Saya kira itu enggak, ini siasat saya kira, iya kan. Dan penyiasatan ini terjadi karena dari awal respons mereka terhadap Permendikbud tidak kreatif gitu ya. Iya. Dan tidak memihak pada orang-orang yang harusnya mendapatkan hak mereka atas pendidikan ya. Iya. Lagi-lagi ini kan soal berkeadilan. Ya. Saya kira tadi sudah saya jelaskan betapa susahnya kita menerangkan kepada anak kita karena usia mereka terhambat mendapatkan sekolah yang diinginkan. Yang tadi saya bilang
teorinya gimana, argumentasinya gimana tuh saya nggak ketemu sampai sekarang gitu loh. Oke. Gitu. Ya. Pak Jum, ada pesan-pesan kunci terakhir barangkali sebelum kita berpisah dengan pemirsa? Ya, saya kira Pemprov harus melakukan perubahan-perubahan ya. Perubahan-perubahan maksud saya artinya Pemprov harus dengan segala aparaturnya harus lebih kreatif, harus lebih produktif dalam mencari solusi adanya ketidakseimbangan daya tampung antara sekolah negeri dengan swasta. Ya kan? Lagi-lagi dengan jumlah lulusan. Lagi-lagi saya katakan Pemprov punya cukup dana, punya cukup sumber daya untuk melakukan itu. Ya kan? Jadi untuk tahun ini saya kira saya yakin juga tahun ini pasti banyak orang-orang tua dan anak-anak yang menangis seperti tahun lalu. Ya kan, menangis lagi, mereka sedih nggak dapat sekolah negeri, nggak bisa dapat sekolah dekat, ya kan. Nah, ini nggak boleh terjadi menurut saya nggak boleh terjadi. Jadi akan lebih bijak kalau misalnya Pemprov dan Disdik mau mengikuti Permendikbud dalam hal penerimaan siswa didik baru, yaitu menggunakan jarak terdekat, sekali lagi jarak terdekat tempat tinggal siswa, domisili siswa ke sekolah. Itu saya kira cara yang paling bijak yang bisa dilakukan. Saya berharap jangan lagi ada anak yang menangis atau orang tua yang bingung dan menangis karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah, dan kemudian orang tua ini harus menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, kemudian cari uang, mau kemana cari uang buat uang pangkal dan sebagainya. Harapan saya itu. Terima kasih. Artinya penerapan Permendikbud seperti itu tidak berarti menegasikan solusi bagi orang yang mungkin tidak diuntungkan oleh penerapan aturan itu ya. Iya. Misalnya kemudian disubsidi dengan cara-cara kreatif yang disebut Pak Jum tadi. Iya. Oke. Artinya sebenarnya jalan keluar dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri saat ini tuh sangat mungkin dicari solusinya selama ada niat dan komitmen gitu ya. Iya, niat dan komitmen. Karena tadi saya bilang sumber dananya sudah ada. Ya tinggal niatnya aja, ada nggak gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jum atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Itu teman-teman, obrolan kita dengan Pak Jumono, aktivis pendidikan di DKI dan aktivis dari Koloni 8113, salah satu wakil dari orang tua murid dan warga masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Terima kasih Mbak Tita atas waktunya. Terima kasih.